Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran virtual PPKN kelas 10 dan pada pembelajaran kali ini kita memasuki bahasan materi 7 tentang wawasan Nusantara. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama dalam materi bab 7 ini ialah karakteristikan arti pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita lebih jauh tentang konsepsi wawasan Nusantara, terlebih dahulu kita akan mengetahui etimologi atau asal kata dari wawasan Nusantara itu sendiri. Wawasan Nusantara terdiri atas dua suku kata, yakni wawasan dan Nusantara. Wawasan itu sendiri berasal dari suku kata wawas, berarti pandangan, tinjauan, perhatian, dan lain sebagainya. Adapun Nusantara terdiri atas dua suku kata, yakni Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau dan Antara berarti penghubung. Nah, jadi secara asal kata dapat kita simpulkan wawasan Nusantara merupakan pandangan atau pemahaman tentang negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan atau archipelago state. Jadi cara kita memandang, kita memahami tentang negara kita sebagai negara kepulauan. Itu simpelnya tentang wawasan Nusantara. Lanjut, menurut para ahli atau menurut beberapa pandangan wawasan Nusantara yang pertama menurut Wan Usman, yakni adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Wan Usman mengartikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan atau archipelago state dengan semua aspek kehidupan yang beragam yang ada di dalamnya. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Ya, jadi cara kita memandang dan bersikap laku bangsa Indonesia mengenai diri kita, lingkungan kita, tanah air kita yang beragam. Ya kan, kita tersusun atas beberapa etnis, suku, budaya, bahasa yang berbeda-beda, bahkan kita terdiri atas beberapa pulau ya, bukan hanya dalam satu pulau yang besar, tapi beberapa pulau, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga sampai Papua. Dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi walaupun kita terdiri atas keragaman, baik itu bahasa, budaya, suku, walaupun pada faktanya kita terpisah ya, maksudnya Pulau Sumatera ya jauh di sana, Jawa jauh di sini dan sebagainya terpisah-pisah, tapi pada hakikatnya kita itu bersatu. Jadi laut yang memisahkan kita itu bukan menandakan pemisah, tapi integral, bagian yang ikut serta dalam wilayah kita ya. Oleh karenanya kan di zona laut teritorial wilayah Indonesia menganut paham negara kepulauan atau archipelago state yang mana diukur dari garis pantai terluar sejauh 12 km. Kan dari masing-masing pulau, di pulau terluar, garis pantai terluar sejauh 12 km. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara untuk mencapai tujuan nasional, semua keragaman itu yang bernilai strategis yang harus diutamakan persatuan dan kesatuannya yang tersusun dalam satu kesatuan wilayah
diselenggarakan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional itu sendiri secara konstitusi termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pasti kalian tahu, kalau kalian pernah mendengar, yakni yang pertama melindungi segenap bangsa dan seluruh pada Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, ekonomi sosial, dan seterusnya. Yaitu 4 tujuan nasional secara konstitutif, secara fundamental. Itu tujuan yang ingin kita capai, yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa kita. Adapun asas wawasan Nusantara atau landasan dari konsepsi wawasan Nusantara itu sendiri ada 6. Yang pertama ialah berasaskan kepentingan bersama. Tadi walaupun kita berbeda-beda dari latar belakang launya, dari latar belakang suku, bahasa, etnis, dan sebagainya, kita harus mengutamakan kepentingan bersama untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua ialah asas keadilan. Asas keadilan ini sangat penting, di mana kita akan merasa sebagai satu bangsa yang sama jika dalam pelaksanaannya kita mampu adil, maksudnya dalam kebijakan politik, ekonomi, dan sebagainya, bangunan dan sebagainya itu harus berlaku adil. Yang ketiga kejujuran, yang keempat solidaritas atau kebersamaan, yang kelima kerjasama dalam membangun negara, dan yang keenam kesetiaan. Kesetiaan ini ialah kita setia, kita menjunjung tinggi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama sebagai satu bangsa dan satu negara. Mulai dari ideologi, falsafah, produk hukum, politik, kebijakan ekonomi, dan lain sebagainya, itu yang menjadi salah satu dari landasan atau asas wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara, fungsi dan tujuannya ialah wawasan Nusantara berkedudukan sebagai landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Kita tahu bahwasanya Pancasila sebagai landasan ideal visi, tujuan, cara memandang. Nah, adapun fungsi wawasan Nusantara ialah sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat maupun daerah, bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi wawasan Nusantara ini sebagai rambu, sebagai batasan, sebagai pedoman, sebagai acuan, sebagai motivasi dalam menentukan segala kebijakan baik di pemerintah pusat maupun di daerah yang bingkainya dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat itu harus. Adapun konsepsi wawasan Nusantara itu sendiri sebagai geopolitik Indonesia. Nah, kita tahu tadi pengertian wawasan Nusantara, asasnya wawasan Nusantara, kemudian kedudukan, fungsi, dan tujuannya. Sekarang kita lanjut ke apa sih konsep wawasan Nusantara itu sendiri ya, sebagai geopolitik. Itu geo kan bumi, politik itu strategi atau cara untuk mencapai kehidupan yang baik gitu ya. Secara apa sih konsepsi wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia? Konsepsi wawasan Nusantara secara umum itu berjumlah 8. Nah, adapun dari ke-8 gatra itu, dari asta gatra dibagi ke dalam 2 jenis gatra. Yang pertama ialah trigatra. Tri artinya 3, gatra itu unsur ya. Kemudian pancagatra. Panca itu 5, gatra. Trigatra diartikan tri artinya 3, gatra itu unsur ya. Kemudian pancagatra. Panca itu 5, gatra. Nah, apa sih yang menjadi bagian dari trigatra? Yang pertama ialah letak dan bentuk geografis.
letak Indonesia, bentuknya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang ketiga, keadaan sumber daya alam. Adapun yang termasuk dalam Pancagatra atau 5 gatra, aspek kemasyarakatan, yang pertama ialah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan keamanan, atau disingkat Ipolek disebut Hankam. Kita lanjut. Pertama, Trigatra. Letak yang pertama ialah ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang kelima pertahanan keamanan, atau disingkat Ipolek disebut Hankam. Kita lanjut. Pertama, Trigatra. Letak dan bentuk geografis Indonesia atau aspek kewilayahan. Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Dilalui garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki 2 musim, musim hujan, musim kemarau, tropis iklimnya. Kemudian letaknya diapit oleh 2 benua, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadikan letak geografis Indonesia itu sangat strategis bagi perdagangan internasional dari zaman dahulu kala. Oleh karena kita tahu secara sejarah Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lainnya pernah menjadi kerajaan yang besar dalam pelabuhannya, karena letak Indonesia sangat strategis untuk perdagangan jalur internasional. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Penduduk ialah semua orang yang menempati suatu daerah tertentu. Jadi kamu, saya, dan orang-orang yang tinggal di Indonesia merupakan penduduk, bukan dengan KTP. Nah, kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhannya dapat menimbulkan ancaman terhadap pertahanan nasional. 3 faktor kependudukan yang sangat berpengaruh meliputi kelahiran, natalitas, kematian atau mortalitas, yang ketiga perpindahan atau migrasi. Kemudian aspek Trigatra yang ketiga ialah keadaan dan keadaan sumber daya alam. Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata. Jadi kekayaan alam itu sangat unik. Di daerah A ada sumber daya minyak, tapi belum tentu di daerah B ada. Tapi sebaliknya di daerah B ada batu bara. Kekayaan itu sangat unik sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara, oleh bangsa lain. Dalam membangun negara misalkan, kita butuh sumber daya alam yang ada di daerah minyak. Daerah A butuh sumber daya alam yang lain, misalkan batu bara dan sebagainya. Nah, oleh karenanya sumber daya alam dibagi menjadi 2 kelompok. Ada yang sifatnya tidak dapat diperbarui dan ada yang sifatnya dapat diperbarui. Energi, ada yang terbarukan dan ada yang tidak terbarukan. Pokoknya minyak, batu bara itu kan tidak terbarukan. Tidak terbarukan biogas. Nah, sumber daya alam yang ada di dalam negara kita harus diolah dan dimanfaatkan dengan 3 prinsip atau 3 asas. Yang pertama, asas maksimal, yaitu sumber daya alam harus dikelola maksimal untuk sepenuh-penuhnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Minyak yang kita miliki, batu bara yang kita miliki, tambang yang kita miliki, emas, mineral, sebagainya, itu harus dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Itu konsep idealnya, asas. Yang kedua, asas lestari, bahwasanya kita memanfaatkan sumber daya alam jangan sampai merusak alam. Jadi tambang yang kita keruk jangan sampai merusak keberlangsungan alam itu sendiri. Yang ketiga, asas berdaya saing. Kita memanfaatkan sumber daya alam itu harus bermutu baik dan bisa bersaing dengan sumber daya alam di negara lain. Misalkan, minyak yang kita hasilkan di produk kita itu harus bisa bersaing dengan minyak di luar negeri gitu. Jadi harus bermutu sehingga itu ya bisa dimanfaatkan.
Nah, kita lanjut ke Pancagatra. 5 gatra. Yang pertama ialah ideologi. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam mengenai kehidupan yang cita-citakan serta yang ingin diperjuangkan dalam kehidupan. Ideologi itu singkatnya cita-cita. Cita-cita bangsa ini, ideologinya, konsepnya, tujuannya apa sih? Ideologi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Yang kedua, politik. Politik diartikan sebagai asas haluan kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, konsep idealnya politik itu adalah asas haluan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan bersama. Atau kalau Aristoteles bilang itu eudaimonia, good life, kehidupan yang baik. Jadi politik itu konsep idealnya ya ada untuk menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi masyarakat atau bagi negaranya. Nah, upaya bangsa Indonesia sendiri dalam meningkatkan ketahanan dalam bidang politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara output, yaitu kebijakan, dan input, masukan atau aspirasi berdasarkan Pancasila yang merupakan cerminan dari demokrasi. Jadi sistem politik yang digunakan oleh bangsa kita ialah sistem politik demokrasi Pancasila. Yang ketiga ialah ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Ya, ekonomi kita udah sama-sama tahu lah. Ini tidak terlepas sehari-hari ya. Upaya menciptakan ketahanan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karenanya kita menganut ekonomi, asas ekonomi kerakyatan. Yang dimana ya tidak diperkenankan adanya private liberalisme, maksudnya jangan sampai ekonomi kita cenderung liberal banget atau kapitalisme banget gitu. Maksudnya ialah gimana pemilik modal bisa mengeksploitasi secara besar-besaran untuk kepentingannya sendiri. Nah, itu di negara kita tidak boleh. Oleh karenanya produksi-produksi vital yang menguasai hajat hidup banyak masyarakat itu dikuasai negara, ya contohnya listrik, air, sebagainya itu nggak boleh dikuasai oleh swasta dan lain sebagainya. Adapun ciri ekonomi kerakyatan kita sebagai bangsa Indonesia yang saat ini hampir terlupakan ialah terwujud dalam bentuk korporasi. Kemudian yang keempat, sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang berisai kelutan untuk mengembangkan kekuatan nasional dan menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan keberlangsungan hidup sosial negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Adapun gatra yang kelima dalam Pancagatra ialah pertahanan dan keamanan. Prinsip sistem ketahanan nasional antara lain, bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Itu prinsip yang pertama. Kita cinta damai. Kita bolehlah baik dengan siapapun, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Betapa damai kalau masih diinjak atau masih dijajah oleh bangsa lain. Kita harus berjuang untuk. Kemudian pertahanan keamanan dilandasi oleh landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 45, dan landasan visional wawasan Nusantara. Potensi dan kekuatan nasional pertahanan keamanan diselenggarakan dengan skema sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau SISANKAMRATA, di mana Polri dan TNI sebagai unsur utama pertahanan keamanan dan rakyat sebagai unsur pendukung. Itu ada di pasal 30. Nah, adapun poin penting yang bisa kita ambil dalam wawasan Nusantara ini adalah ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah, yaitu trigatra, sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional, aspek kemasyarakatan, atau yang disebut dengan Pancagatra. Tadi ketahanan nasional bisa terbentuk kalau gatra alamiah ini bisa dikondisikan dengan baik sebagai penopang dari Pancagatra yang 5 itu. Ideologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
Kemudian katahanan nasional adalah suatu pengertian holistik atau terpadu, yaitu suatu tatanan yang utuh, menyeluruh, dan terpadu di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam keseluruhan kehidupan nasional. Jadi antar gatra dalam astra gatra itu saling berhubungan. Kalau ada gatra yang lemah, itu akan mempengaruhi gatra yang lain. Misalkan, kalau gatra politik kita lemah, dalam arti kebijakan politik kita tidak baik atau tidak bisa bermanfaat untuk masyarakat bangsa ini, itu akan melemahkan aspek yang lain. Bisa saja lemah aspek ekonomi, ataupun lemahnya di aspek pertahanan keamanan, atau lemahnya di aspek sosial budaya. Itu akan berpengaruh ya kalau aspek politik tersebut tidak berjalan dengan baik. Oleh karenanya gatra di antara astra gatra itu, di antara 8 gatra itu saling berpengaruh, saling mendukung satu sama lain demi tercapai tujuan nasional tadi. Yang ketiga, kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain. Kalau ada satu gatra yang lemah, itu akan berpengaruh terhadap gatra lainnya. Jika sudah mempengaruhi gatra lain, maka kondisi realnya, kondisi umumnya itu akan dipastikan lemah juga. Nah, ini adalah sikap kita bersama bahwasanya Pancasila adalah ideologi negara kita, NKRI harga mati. Jadi maksudnya NKRI itu udah final, nggak bisa diubah lagi ya, dan akan dipertahankan ila yaumil qiyamah. Baik, itu saja pembelajaran pertama di bab 7 dari Bapak. Sekian, dan jangan lupa untuk mengisi absen di kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.